Bayangkan, dalam kehidupan ini kita seperti pelaut yang berlayar di lautan luas. Kadang-kadang, kita dihadapkan pada badai besar yang mengguncang kapal kita. Namun, justru dalam menghadapi badai inilah kita dapat membuktikan keberanian dan keteguhan hati kita. Semakin besar badai yang kita hadapi, semakin besar pula kekuatan dan kemuliaan yang kita raih saat berhasil melaluinya. Terkadang, kita melihat orang lain yang dengan tenang dan penuh keyakinan menghadapi segala rintangan hidup, sementara yang lain langsung terguncang oleh hambatan kecil. Hal ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana kita mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berfokus pada ketangguhan fisik atau mental, tetapi juga tentang bagaimana kita terus memperbaiki diri dan mengendalikan emosi. Mereka yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang bangkit setiap kali terjatuh. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi kuat, untuk tidak hanya bertahan dari kesulitan, tetapi juga mengubahnya menjadi batu loncatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanan kita menjelajahi stoicisme dalam kehidupan, mari kita coba memahami 7 sifat yang membuat kita lebih kuat secara mental daripada kebanyakan orang. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih tabah dan bijaksana dalam menghadapi segala cobaan hidup. Jadi, mari kita buka diri untuk belajar dan berkembang, karena sesungguhnya kekuatan sejati ada dalam diri kita sendiri. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, tanggung jawab emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip stoikisme dapat diterapkan untuk membantu kita menghadapi berbagai situasi, terutama dalam hubungan interpersonal dan lingkungan kerja. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada konflik dengan orang lain, kita bisa mengambil pendekatan stoik yang menekankan tanggung jawab emosional. Ini berarti kita mengambil kendali atas reaksi dan perasaan kita sendiri, tanpa terpengaruh oleh emosi negatif seperti kemarahan atau kebencian. Contoh konkretnya, bayangkan Anda berada dalam situasi di mana rekan kerja Anda terus-menerus mengkritik pekerjaan Anda. Sebagai seorang stoik, Anda dapat melihat kritik tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai serangan pribadi. Dengan mengambil sikap yang tenang dan rasional, Anda dapat menanggapi kritik tersebut dengan bijaksana dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas pekerjaan Anda. Dalam hubungan interpersonal, prinsip tanggung jawab emosional stoik juga dapat membantu kita mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis. Misalnya, jika seorang teman marah atau kecewa karena suatu alasan, kita bisa mengambil langkah mundur dan mencoba memahami perasaan mereka tanpa terbawa emosi. Dengan demikian, kita bisa memberikan dukungan yang tulus dan membantu mereka mengatasi masalah mereka tanpa menambah konflik atau ketegangan dalam hubungan. Selain itu, pemikiran dari tokoh stoikisme lainnya juga dapat memberikan wawasan yang berbeda dan melengkapi pemikiran Marcus Aurelius. Misalnya, Epictetus, seorang filsuf stoik lainnya, menekankan pentingnya menerima apa yang tidak bisa kita ubah dalam hidup kita. Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan mengambil tindakan yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit. Dengan demikian, prinsip-prinsip stoikisme tidak hanya memberikan pedoman bagi kehidupan pribadi kita, tetapi juga dapat membantu kita dalam berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti ajaran ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih tenang, bijaksana, dan kuat secara emosional, serta memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kedua,
membandingkan diri dengan orang lain. Dalam hidup ini, seringkali kita tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita membuka media sosial, kita disuguhkan dengan kisah-kisah gemilang dari orang lain, sukses besar yang mereka raih, dan kebahagiaan yang terpancar dari setiap gambar dan kata-kata yang mereka bagikan. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Kita merasa kecil, tidak berarti, dan meragukan pencapaian-pencapaian kita sendiri. Namun, perlu diingat, membandingkan diri dengan orang lain adalah seperti mengejar bayangan yang tak pernah bisa kita gapai. Itu hanya akan menanam benih-benih ketidakpuasan dan keraguan dalam diri kita. Filsafat Stoik, yang telah diajarkan sejak lama, mengajarkan kita tentang ketahanan dan kekuatan batin. Mari kita renungkan kata-kata bijak dari Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik. Beliau pernah mengatakan bahwa kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Kepuasan sejati tidaklah datang dari pencapaian luar atau pengakuan sosial, tetapi dari ketahanan dan kualitas pikiran batin kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus dari hal-hal di luar kendali kita, ke respons internal yang dapat kita kendalikan. Penderitaan emosional kita seringkali bukanlah hasil dari keadaan kita yang sebenarnya, melainkan dari cara kita merespons dan mempersepsikan situasi tersebut. Jadi, daripada terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, mengapa tidak fokus pada perjalanan hidup kita sendiri? Mari kita rayakan perjalanan unik kita dengan segala kerumitan, kemenangan, dan tantangan yang telah kita hadapi. Kita bisa membangun pola pikir yang bersyukur dan tangguh, dengan pemahaman bahwa nilai sejati kita bukanlah seberapa baik kita dibandingkan dengan orang lain, tetapi sejauh mana kita menerima keunikan kita sendiri dan terus berkembang. Kekuatan mental sejati menurut filsafat Stoik bukanlah berasal dari mengalahkan orang lain, tetapi dari terus melampaui batasan-batasan diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan yang diperkaya oleh kesadaran diri, ketahanan, dan apresiasi yang mendalam terhadap kebijaksanaan Stoik yang membimbing kita. Oleh karena itu, ketika kita tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain, berhentilah sejenak dan renungkanlah. Mengapa kita harus mengukur kemajuan kita dengan cerita orang lain, sedangkan perjalanan hidup kita adalah milik kita sendiri? Mari kita berkomitmen untuk menghargai kisah hidup kita sendiri, memperlakukan setiap hari sebagai kesempatan untuk berevolusi dan memberdayakan diri. Bukankah itu tujuan sejati dalam hidup, mencari kesuksesan dan kebahagiaan yang autentik dan didefinisikan oleh diri sendiri? Bukankah itu yang akhirnya membawa kepuasan mendalam dan kekuatan yang abadi? Ketiga, kekuatan mental. Dalam hidup, seringkali kita merasa bahwa dunia berhutang pada kita. Kita mengharapkan promosi, pengakuan, atau kebahagiaan hanya karena telah berusaha keras atau menginginkannya. Kenyataannya, kehidupan penuh ketidakpastian. Meskipun kita berdedikasi dan berusaha sekuat tenaga, hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Beberapa orang mungkin dengan mudah mendapat apa yang diinginkan, sementara yang lain harus bekerja keras tanpa henti namun tidak kunjung berhasil. Hal ini mengecewakan, namun yang kuat secara mental tidak menyerah. Mereka tidak pasif, tetapi mengambil inisiatif, mengejar impian dengan tekad kuat. Pendekatan ini mencakup semua aspek kehidupan, dari karir hingga hubungan personal. Di tempat kerja, mereka yang bersemangat tidak hanya bekerja, tetapi berusaha unggul. Mereka meminta umpan balik, mengambil tugas menantang, dan terus meningkatkan keterampilan. Di sisi personal, mereka memahami hubungan yang baik memerlukan partisipasi aktif. Mereka berkomunikasi jelas, menetapkan batasan, dan berinvestasi dalam interaksi dengan sungguh-sungguh. Pendekatan ini menekankan kekuatan sejati terletak pada kemampuan menjadi arsitek nasib sendiri.
Dengan demikian, kita harus bertindak dengan niat dan tujuan, bukan hanya menjadi penonton dalam kehidupan sendiri. Menerima kenyataan bahwa dunia tidak berhutang pada kita bukan hanya mengakui realitas, tetapi juga memberdayakan diri untuk menghadapi realitas ini dengan keteguhan hati proaktif. Dengan begitu, kita menumbuhkan ketahanan dan merasakan kontrol lebih besar atas hidup. Kita bukan hanya penonton dalam impian, melainkan peserta aktif yang membentuk takdir sendiri. Sikap ini berakar pada kebijaksanaan stoicisme, mengubah hidup dari serangkaian peristiwa menjadi kanvas pengalaman aktif yang kita ciptakan. Dengan memahami bahwa dunia tidak berhutang pada kita, kita memperoleh kebebasan dan kekuasaan pribadi. Melalui lensa ini, kita mulai hidup dengan tujuan, mengarah pada tujuan dengan keteguhan dan semangat kekuatan mental. Filosofi ini, terkait dengan ideal stoicisme tentang kemandirian dan tanggung jawab pribadi, memperkaya kehidupan dan menjadi contoh bagi orang lain dalam kehidupan yang penuh tantangan. Dengan merangkul dan menunjukkan sikap tidak berhutang, kita menawarkan contoh ketahanan dan kehidupan proaktif yang menginspirasi dan praktis dalam dunia yang terus berubah. Keempat, merayakan pencapaian kita dengan rendah hati dan rasa syukur. Dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai liku dan ujian yang menguji ketabahan dan tekad kita. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita melewati rintangan, tantangan, dan pengorbanan. Namun, di tengah perjalanan ini, kita juga merasakan kebahagiaan dan kebanggaan saat berhasil mencapai puncak pencapaian kita. Namun, terkadang kesuksesan yang kita raih membuat kita merasa ragu dan terbebani oleh keraguan serta rasa bersalah. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin karena kita tidak selalu mampu mengakui dan merayakan pencapaian kita dengan sepenuh hati. Di dalam filsafat Stoik, kita dapat belajar untuk menerima kesuksesan dengan rendah hati dan rasa syukur. Mereka mengajarkan kita untuk tidak hanya berjuang meraih kesuksesan, tetapi juga menerima segala pencapaian dengan lapang dada. Sebagai manusia, kita tidak luput dari belajar. Kata-kata bijak Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita untuk selalu memiliki tujuan jelas dalam hidup dan berusaha mencapainya dengan tekad yang bulat. Begitu juga dengan Marcus Aurelius, seorang kaisar Stoik yang bijaksana, yang menunjukkan kepada kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang integritas dan kebajikan yang kita junjung tinggi. Jadi, mari kita belajar untuk merayakan pencapaian kita dengan rendah hati dan penuh syukur. Kita pantas untuk menikmati hasil dari perjalanan panjang ini, bukan hanya sebagai penghargaan atas usaha kita, tetapi juga sebagai penguatan tekad kita untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Kelima, fleksibel dalam berpikir. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada tantangan yang mengguncang keyakinan kita. Kadang, kita merasa yakin dengan apa yang kita tahu, namun tiba-tiba datanglah bukti baru yang meragukan pondasi keyakinan kita. Ini bagaikan drama kehidupan yang terus bergulir, di mana kita harus siap menghadapi peran baru dan naskah yang berbeda. Sangat penting bagi kita untuk tidak terlalu kaku dan terpaku pada apa yang kita yakini. Sebagai manusia, kita haruslah fleksibel dalam berpikir. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa pengetahuan kita tidaklah sempurna, dan pemahaman kita selalu bisa diperdalam seiring dengan bertambahnya pengalaman dan sudut pandang baru. Kita perlu mengambil teladan dari Marcus Aurelius, seorang kaisar Stoik, yang selalu terbuka untuk menerima koreksi atas pemikirannya. Dia mengatakan bahwa jika ada yang bisa membuktikan bahwa dia berpikir dan bertindak salah, dia akan dengan senang hati berubah. Bagi Marcus Aurelius, yang terpenting adalah mencari kebenaran yang tidak pernah merugikan siapapun. Mari kita belajar untuk lebih fleksibel dalam berpikir. Janganlah terlalu keras kepala dan terpaku pada keyakinan kita. Jadilah seperti air yang mengalir dengan lembut,
mampu beradaptasi dengan setiap aliran kehidupan yang baru. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih bijaksana dan mampu tumbuh secara pribadi. Kita akan menjadi arsitek dari masyarakat yang lebih penuh pengertian dan empati, karena kita telah belajar untuk selalu merenungkan, menyempurnakan pemikiran kita, dan menerima setiap perubahan dengan tangan terbuka. Dalam setiap pergulatan pikiran, setiap pembelajaran baru, kita membentuk diri kita sendiri. Dan dalam setiap langkah yang kita ambil menuju kebijaksanaan, kita menjadi cahaya bagi dunia yang gelap, memancarkan kebaikan dan kebijaksanaan kepada mereka yang membutuhkannya. Keenam, kecerdasan emosional. Dalam hidup ini, kita seringkali tidak menyadari betapa pentingnya kecerdasan emosional itu. Kecerdasan emosional bukan hanya tentang kemampuan mengenali emosi kita, tapi juga tentang bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita agar sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang teguh? Bayangkan jika Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Rasa frustrasi mulai muncul. Stoik tidak mengajarkan kita hanya untuk mengakui bahwa kita frustrasi, tetapi lebih dari itu. Stoik mengajarkan kita untuk benar-benar memahami mengapa kita merasa frustrasi. Apa yang membuat situasi tersebut begitu mengganggu kita? Apa yang sebenarnya dalam kendali kita? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita tidak hanya menjadi lebih sadar akan diri sendiri, tetapi juga belajar untuk menyelaraskan reaksi emosional kita dengan nilai-nilai yang kita anut. Hal ini memperkuat ketahanan mental kita dan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan hidup. Seorang filsuf Stoik, Seneca, pernah mengatakan bahwa kita seringkali lebih banyak menderita dalam pikiran kita daripada dalam kenyataan. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami pola pikir kita dan bagaimana hal itu memengaruhi emosi kita. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Kita menjadi lebih damai dan puas dengan diri sendiri. Jadi, mari kita mulai mengintegrasikan praktik-praktik Stoik ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berusaha untuk lebih sadar akan emosi kita, dan bagaimana kita mengelolanya. Karena dengan begitu, kita tidak hanya akan menjadi lebih kuat secara mental, tetapi juga hidup dengan lebih bermakna dan damai. Ketujuh, memperkuat batasan pribadi kita. Bayangkan Anda sering merasa perlu menyenangkan semua orang, meskipun harus mengorbankan ketenangan pikiran Anda sendiri. Ini adalah sesuatu yang sering dialami. Anda mungkin merasa tertekan untuk selalu memenuhi permintaan dan harapan orang lain, didorong oleh ketakutan akan mengecewakan mereka. Kecemasan dapat membuat Anda merasa terlalu lelah, meningkatkan stres, dan merusak kesehatan mental Anda. Ini adalah lingkaran setan yang banyak orang alami. Namun, filsafat Stoik menawarkan cara untuk keluar dari lingkaran ini, memperkuat batasan diri. Orang yang kuat secara mental, terutama mereka yang mengikuti prinsip Stoik, tahu bahwa mencoba memenuhi keinginan semua orang tidaklah efektif. Mereka memahami pentingnya menetapkan batasan yang jelas dan kuat, bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai pedoman yang memungkinkan mereka beroperasi dengan seimbang dan sehat. Dengan cara ini, mereka tetap bisa memberi kebaikan dan dukungan kepada orang lain, sambil memastikan upaya mereka tidak melebihi batas dan kebutuhan diri sendiri. Pertimbangkan nasihat bijak dari Marcus Aurelius, terimalah hal-hal yang datang kepada Anda oleh takdir, dan cintailah orang-orang yang dibawa takdir kepada Anda, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Nasihat ini menekankan pentingnya menerima dan terlibat sepenuhnya dengan keadaan dan hubungan kita. Ini mengajarkan kita untuk mencurahkan energi dan kasih sayang kita ke dalam hal-hal yang kita kendalikan, sambil menghormati batasan yang ditetapkan oleh takdir. Bayangkan sebuah hari di tempat kerja di mana seorang rekan mendekati Anda untuk meminta bantuan dengan sebuah proyek.
Saat itu, Anda sudah merasa kewalahan dengan tugas-tugas Anda sendiri dan menghadapi komitmen pribadi yang mendesak. Seorang stoik akan dengan sopan menolak permintaan tersebut atau menawarkan bantuan terbatas yang tidak mengorbankan tanggung jawab mereka sendiri. Ini bukan tentang menghindari membantu orang lain, tetapi tentang memahami kapasitas diri sendiri dan menyampaikan batasan dengan jelas. Dengan mengikuti ajaran stoik dan memprioritaskan perawatan diri, kita bisa mengembangkan ketahanan dan kepuasan dari dalam. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mencari kebahagiaan dari sumber eksternal seperti validasi atau persetujuan orang lain, tetapi menemukan kepuasan dalam kecukupan diri sendiri dan respons yang terkendali terhadap tantangan hidup. Dengan memperkuat batasan dan memprioritaskan perawatan diri, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan kejelasan, tujuan, dan ketenangan yang lebih besar. Renungkan batasan yang Anda miliki dalam hidup Anda. Apakah batasan tersebut melayani Anda dengan baik? Apakah mereka melindungi energi mental Anda dan memungkinkan Anda untuk terlibat secara bermakna di tempat yang benar-benar penting? Belajar untuk mengatakan tidak ketika diperlukan bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tetapi juga tentang menghormati nilai-nilai dan kesejahteraan Anda. Manajemen batasan pribadi yang hati-hati tidak hanya melindungi kekuatan mental kita, tetapi juga meningkatkan kapasitas kita untuk terlibat dengan tulus dan efektif dengan orang lain, memperkaya hubungan kita dan memastikan kita menginvestasikan energi kita di tempat yang paling berdampak. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.